Enggak. Yang gemoy-gemoy, yang ini gimana menurut lo? Aku sih gini, politik gagasan dan politik gimmick. Ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Bukan artinya kalau politik gagasan artinya nggak pakai gimmick. Politik gimmick sama sekali nggak pakai gagasan. Mungkin ada gagasannya, cuman ya di dalam gimmick itu tadi. Nah, dua hal ini bisa dilakukan bersamaan. Persoalannya mana sih yang lebih menonjol, gitu. Nah, konteksnya hari ini kita kan lagi ngomongin tentang anak muda. Representasi anak muda di dalam proses pilpres, dalam proses politik dan seterusnya. Representasi kan ada dua jenis ya, yang memang mewakili secara simbolik atau yang substansial. Nah, hari ini saat bicara anak muda, ciri khas politik anak muda sepanjang yang aku tahu itu kan bicara tentang gagasan. Makanya Indonesia merdeka itu juga berkat politik anak muda karena gagasan. Bukan dengan gimmick, Pak. Waktu Bung Karno dulu mendirikan negara ini bersama dengan para founding fathers yang lain, ini bicara gagasan. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak punya kemewahan sebesar aku dan mereka berproses. Om, ini jumlahnya dari teman-teman yang seperti itu hampir semua, mayoritas yang seperti itu. Dan mereka itu tahu rasanya sakit hati karena dipotong oleh orang dalam. Setidaknya sekali dalam seumur hidupnya pasti itu tuh dari dulu merasakan. yang bikin masalah ordal. Bikin masalah, Pak. Nah, artinya mereka tahu cara berproses gitu loh, Bos. Gitu, Om. Dan itu yang aku rasa gambaran potret Gen Z hari ini. Ini hidupnya udah berat. Iya, benar. Dibebani oleh macam-macam, kuliahnya harus cepat lulus, ya toh, dibayarin orang tuanya. Lulus nanti harus cepat cari kerja, padahal kerjaan juga makin dikit. Dia udah kerja kapan nikah segala macam, udah nikah kapan punya anak, itu tuh bebannya udah panjang, Pak. Bener, apalagi kalau lebaran, lu kenapa jomblo terus? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan horor tuh. Nah, hidupnya udah berat, masih ngadepin ordal segala macam. Jadi potret anak muda Indonesia sekarang ini adalah ya potret berproses yang panjang itu tadi. Entah seberapa teman-teman pengen cari yang instan, itu bukan karena mereka mau, tapi ya gimana lagi, pengennya ya begitu, gitu. Karena tapi kan nggak punya proteksi atau akses terhadap itu. Maka aku rasa hari ini teman-teman muda, Gen Z dan milenial paham betul artinya harus berproses. Aku pengen membuktikan bahwa generasiku ini bukan generasi yang ahistoris, bukan generasi yang tidak suka pada gagasan, bukan generasi yang hanya ngomongin gimmick. Aku percaya banyak anak-anak muda lain generasiku ini yang percaya pada politik gagasan. Banyak anak muda Gen Z lainnya yang punya karya, punya gerakan, punya movement, dan mereka semua nggak bisa kemudian dikecilkan perannya selama ini hanya dengan diberikan gimmick-gimmick semacam itu. Iya. Bro, ini di belak-belakan kali ini nih ada politisi muda yang lagi terkenal, heboh. Apa ini? Ini apa? Tumben hari ini. Pokoknya ciri-cirinya adalah ini yang gue pakai. Waduh. Nggak ada semua politisi muda sampai yang senior pun pakai ini. Wah. Langsung aja langsung. Yuk. Kenalin gua sama dia. Ini unik banget ini satu politisi muda ini. Yes, Aryo Seno apa Seno Aryo nih? Seno, Aryo Seno. Aryo Seno. Kita kembaran ini, Om. Tos dulu dong. Tos. Mas, Jangan-jangan cuma sekali ini doang pakai ini tadi. oh iya. Mas, ini di belak-belakan ini ciri khasnya adalah Belak-belakan. belak-belakan. Pertanyaan pertama juga belak-belakan. Belak-belakan. Oke. Iya kan? Ini siapa sih ini Aryo Seno? Ya. Itu dulu deh. Biar Ya. biar adik-adik tahu. Ya Seno is Seno gitu ya. Oke. Dan Seno nggak punya paman yang di sana kan? nggak punya. Oke. Keluarga aku nggak ada yang politisi, nggak ada yang ini, jadi ya Seno is Seno. Seno is Seno. Aku menjalani semua proses itu memang sejak lama, dari SMP sampai SMA sampai kuliah sampai hari ini. Dan ada banyak perjalanan politik yang terjadi selama kurun waktu itu yang akhirnya mengantarkanku ke sini. Jadi kalau who is Seno, ya Seno is Seno. Ini politisi muda. Ini Dari- wakil anak muda beneran. Anak muda beneran. Masih muda pula. Kalau gue lihat dia jarang makan mie instan. Jadi nggak mungkin instan. Nah. Ini belum apa-apa udah mau pinggir jurang lagi. Enggak, gini Om. Gimana itu? Aku punya keyakinan gitu bahwa nggak ada sebenarnya anak muda manapun itu yang suka dibanding-bandingin. Setuju. Nggak ada. Aku yakin siapapun itu nggak suka dibandingin. Betul. Aku pun tidak suka dibandingin.
Dan semua anak muda yang ada di Indonesia hari ini boleh punya cerita dan proses hidupnya masing-masing. Boleh kok. Mau itu ngantri, ngikutin proses, mau itu belajar dari bawah merangkak ke atas, mau itu mendapatkan proteksi sehingga bisa dalam tanda kutip punya orang dalam, itu hak kok. Hak masing-masing kan? Hak sebenarnya. Jadi saat akhir-akhir ini banyak yang banding-bandingin, sebenarnya ya buat aku jangan gitu-gitu amat. nggak gitu gitu-gitu kan. amat. Sah-sah aja kok, semua orang itu punya proses atau pilihan proses hidupnya masing-masing. Tapi setauku mayoritas anak muda di Indonesia memang tidak punya proteksi semacam itu. Tidak punya akses kepada orang dalam itu tadi. Ordal ya? Nggak ada ordal? Nggak ada ordal. Mayoritas juga harus berdarah-darah. Itu fakta yang aku sampaikan. Memang puluhan juta anak muda di Indonesia hari ini, itu kondisinya begitu. Lewat proses mereka untuk sampai satu titik yang mereka capai sekarang. Yes, tapi memang ada juga anak muda yang punya privilege, punya proteksi atas masa depannya dari keluarganya, dari lingkungannya. Mungkin dalam beberapa kadar, teman-teman yang dalam tanda kutip tidak punya privilege ini, ya punya juga privilege, cuman mungkin tidak sebesar kelompok-kelompok itu. Gini, berarti intinya sebetulnya adalah lo tuh nggak ada masalah dengan privilege. Gak ada masalah. Punya Yang lo privilege, nggak ada permasalahkan adalah apa? privilege itu tidak pernah masalah. Satu, semua orang punya privilege. Saya misalnya punya orang tua, punya rumah, saya bisa disekolahin, SD, SMP, SMA, ya itu kan bentuk privilege juga. Teman-teman lain juga iya. Persoalannya adalah dalam menentukan jalan ini tadi, bagaimana sih cara yang kita ambil? Caranya yang dia permasalahkan, bukan Caranya, privilege-nya Pak. dari orang per orang. Iya, apakah salah? Dia misalnya punya privilege, ada anak lain punya privilege, dia anak siapa, dia keluarganya siapa, nggak ada salahnya. Dia nggak bisa milih juga. Cuman dalam kemudian saat bicara tentang jabatan publik, persoalannya ini kan bertanggung jawab atas banyak orang. Apalagi saat bicara tentang presidential candidacy, itu kan ngurusin 270 juta jiwa lebih manusia, belum tumbuhannya, belum hewannya, belum setan-setan goibnya, itu kan dia bertanggung jawab pada itu semua. Maka sah dong kalau kemudian banyak orang yang ikut serta mengawal dan mengkritisi itu, karena ini yang dipertaruhkan adalah masa depan segala macam 270 juta orang ini, plus sejarah panjang negara kita ini yang sudah dibuat berdasarkan banyak pengorbanan, banyak perjuangan yang ini nggak sehari dua hari jadi. Indonesia ini nggak jadi barengan sama TikTok, Pak. Jauh sebelum TikTok ada, itu sudah ada Indonesia, dan itu kemudian banyak informasi semacam ini yang banyak peristiwa sejarah semacam ini yang terlalu mahal untuk dikorbankan kalau kemudian kita tidak hati-hati. Nah ini nih, karena si Seno nyinggung TikTok, nah ini lagi musim. Politik gimmick sama politik gagasan. Tapi kenyataannya pasar kok lebih suka politik gimmick. Nah ini terutama di kalangan muda, apakah itu benar gitu? Karena kita dengar-dengar yang katanya ini anak gimana? muda. Iya. Ini menarik. Menurutku, Tunggu sebelum itu, apa menurut lo Pak Ganjar juga harus disuruh nari-nari gemoy atau seperti gagasan ini aja udah? Enggak. Yang gemoy yang ini gimana menurut lo? Aku sih gini, politik gagasan dan politik gimmick ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Bukan artinya kalau politik gagasan artinya nggak pakai gimmick. Politik gimmick sama sekali nggak pakai gagasan. Mungkin ada gagasannya, cuman ya di dalam gimmick itu tadi. Nah, dua hal ini bisa dilakukan bersamaan. Persoalannya mana sih yang lebih menonjol, gitu. Nah, konteksnya hari ini kita kan lagi ngomongin tentang anak muda. Representasi anak muda di dalam proses pilpres, dalam proses politik dan seterusnya. Representasi kan ada dua jenis ya, yang memang mewakili secara simbolik atau yang substansial. Nah, hari ini saat bicara anak muda, ciri khas politik anak muda sepanjang yang aku tahu itu kan bicara tentang gagasan. Makanya Indonesia merdeka itu juga berkat politik anak muda karena gagasan. Bukan dengan gimmick, Pak. Waktu Bung Karno dulu mendirikan negara ini bersama dengan para founding fathers yang lain, ini bicara gagasan. Nah, tunggu dulu. Gagasan waktu itu founding father masih anak-anak muda. Yes. Jangan-jangan pada tahun itu memang anak mudanya itu penuh dengan gagasan. Iya, gagasan semua. Iya kan, gagasan semua. Betul. Nah, jangan-jangan di generasi ini paham kan lo? Paham. Jangan-jangan gagasannya kurang, gimmicknya dibanyakin. Makanya gini, saya berkali-kali aku ngomong di banyak kali forum, banyak sekali kesempatan bicara
banyak sekali podcast, banyak sekali kesempatan aku selalu bicara satu hal. Aku pengen membuktikan bahwa generasiku ini bukan generasi yang ahistoris, bukan generasi yang tidak suka pada gagasan, bukan generasi yang hanya ngomongin gimmick. Aku percaya banyak anak-anak muda lain generasiku ini yang percaya pada politik gagasan. Banyak anak muda Gen Z lainnya yang punya karya, punya gerakan, punya movement, dan mereka semua nggak bisa kemudian dikecilkan perannya selama ini hanya dengan diberikan gimmick-gimmick semacam itu. Iya. Ini gini, aku gini ya, bicara tentang gimmick. Banyak yang mengkritik juga. Oh ini kan, yang lain juga pakai gimmick gitu. Ganjar juga pakai gimmick, Anies juga pakai gimmick, semuanya pakai gimmick. Nah masalahnya gini, apa sih yang membedakan politik gimmick dengan ya untuk unsur funnya aja? Contohnya, Gus Imin, Caimin pakai selepet sarung. Selepet sarung. Ya dia wajar dong, dia santri kok. Itu gimmick menurut lo? Itu ya gimmick, tapi itu bagian dari rutinitas dan sejarahnya dia. Oke, nah Mas Ganjar lari pagi. Itu banyak orang bilang gimmick. Oh gimmick. Masalahnya, dia selama ini memang lari, Pak. Nih kalau bicara Mas Ganjar, yang ada iklan tuh, yang kayak film Hollywood, yang begini. Itu menurut lo gimmick atau bukan? Ya nggak gimmick, itu bagian dari ekspresi yang dia itu konsisten dengan sikap dia selama ini. Buat aku itu bagian dari cara untuk mengkomunikasikan. Nah pertanyaannya, pertanyaan saya, ini saya tanyakan, apakah memang Pak Prabowo itu dalam forum-forum rapat pertemuan tertutup memang joget-joget? Itu bener juga. Aku tanya, loh beneran, kalau memang iya, ya sudah berarti ini bukan gimmick. Saya cuma penasaran, gitu loh. Nah, apakah memang begitu? Itu, nah artinya kan, ya sah aja dong kalau kemudian banyak yang bicara seperti itu. Saya rasa ini bukan masalah apa, tapi ini masalah kemudian ya kita inginlah agar kemudian banyak ruang-ruang gagasan. Saya percaya kok kalau sebenarnya siapapun capres dan cawapres itu mereka punya gagasan-gagasan terbaik. Marilah kita bicara itu, marilah kita mendialogkan itu, marilah kita kemudian mendiskusikan perihal itu. Ngapain kita harus kemudian menghindari itu? Saya rasa itu aja. Ini berarti di pemilu kali ini. Iya. Kan ada cawapres nih, yang katanya mewakili generasi lo, Sen. Lo merasa terwakili? Ya secara usia memang masih muda. Terus? Tapi kan masalah menguji apakah mewakili atau tidak, itu kan harus dari rangkaian tahapan dialog. Cara mengujinya gimana lagi selain dialog? Oke, melihat hasil kerja, oke. Tapi kan kita nggak bisa menggunakan hanya apa yang dilakukan selama ini, tentunya dengan semua proteksi dan privilege itu, hanya kemudian itu sebagai patokan. Harus ada dialog. Dan dialog ini kan tidak perlu kemudian menunggu debat capres-cawapres. Selama ini yang kamu lihat gimana, Seno? Untuk salah satu kita bilang capres yang muda ini? Ya, mungkin belum, karena deklarasinya terakhir. Tapi saya masih percaya diri bahwa, ayolah, Mas Gibran pasti punya gagasan-gagasan terbaik. Nah, menurut lo ada tondo-tondo nggak? Kalau tondo-tondo bahwa si Mas Gibran tadi itu akan memaparkan gagasannya. Kan ini banyak undangan nih di kampus-kampus, ya kan? Iya. Ya aku nggak ngerti tondo-tondonya gimana, tapi aku sebagai sesama anak muda, gitu ya, aku sangat optimis dan percaya bahwa Mas Gibran pasti bisa untuk datang ke situ. Karena hanya butuh keberanian aja, datang ke situ kan. Cawapres. Berarti menurut lo nggak berani dong? Belum berani? Belum datang kan, belum sering datang. Tapi saya percaya pasti berani. Dan itu harus dilakukan. Kita tunggu. Makanya masih kita tunggu. Gitu. Tapi entah itu kapan. Karena begini. Oke, dari semua yang ada saat ini, Mas Gibran usianya paling muda. Secara kita harus akui dong, sebagai umur biologis beliau memang masih 30-an tahun. 36 lah ya. 36, itu masih yang paling muda. Nah, artinya sebagai wajah anak muda itu tadi, buat saya harus berani untuk menampilkan itu. Karena sebagai representasi kapan lagi mumpung kan? Kapan lagi? Sebagai representasi simbolik. Ayo kita buktikan bahwa generasi kita ini, generasi muda, Gen Z dan milenial itu tadi, itu berani untuk kemudian diuji gagasannya, diuji apakah benar-benar mewakili atau tidak melalui forum-forum itu. Saya rasa ini satu hal yang saya sangat tunggu, dan banyak teman-teman lain yang saya yakin pasti menunggu itu. Nah itu dia. Gitu. Bro, lo kan dikenal bahwa deket banget sama Mas Ganjar. Mentornya lo itu katanya, ini yang gue baca-baca adalah Mas Ganjar, ya kan? Nah Mas Ganjar sendiri nih,
Dia masuk ke partai itu kan kalau nggak salah waktu di UGM kan umur Usia 25. muda, usia muda. Iya. Masuk ke PDI, ya nggak? Benar. Nah, ini lo usia lo ini, lo kan udah masuk PDI Perjuangan ya kan? Yes. Kenapa masuk PDI Perjuangan? Kenapa nggak ke PSI? Iya. Aku tuh masuk PDI Perjuangan itu tahun 2020. Oke. Jadi Itu usianya Umur berapa tuh? Umur 19 berapa? tahun. 19 tahun. Waktu itu waktu aku lulus SMA langsung ngurus KTA. Waktu itu ya aku berinteraksi dengan banyak partai politik. Tapi aku mencari partai politik yang satu cocok dengan hatiku, Oke. dan dua memberikan ruang aku untuk berproses dari tingkatan yang dasar. Apakah aku tidak berkomunikasi dengan politisi-politisi dari partai lain? Tentunya iya. Itu. Apakah tidak ada tawaran untuk masuk partai politik lain waktu itu? Waktu itu. Ada. Karena setelah itu kan sebelum itu aku bikin aliansi pelajar Surabaya dan lain sebagainya yang membuat aku bisa banyak berinteraksi. Ini kita bicara waktu lo umur 19 tahun. Waktu 19 tahun. Sebelum itulah. Jadi interaksiku dengan para politisi itu adalah karena itu. Oke. Karena aku bikin aliansi pelajar dan waktu itu kita bicara tentang sekolah gratis segala macam. Akhirnya kan otomatis ketemu sama banyak orang. Apakah tidak datang tawaran dari partai politik yang beragam? Datang. Dan saya menghargai itu semua. Tapi saya memilih partai politik yang memberikan saya posisi di mana saya harus berproses dari bawah. Dan itu hanya diberikan oleh PDI Perjuangan. Saya ini dikasih posisi, sampai hari ini posisi saya, status saya di partai, itu adalah ketua saya partai di tingkat Surabaya. Untuk kepemudaan. Saya ini ketua DPC. Ketua DPC Taruna Merah Putih alias saya partainya PDI Perjuangan. Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi bahkan pengurus partai saja tidak. Tapi saya dimasukkan di ruang itu, saya diizinkan berproses dan prinsip meritokrasi partai yang mengantarkan saya menjadi juru bicara Mas Ganjar. Apakah ini tiba-tiba? Enggak Pak, pada waktu 2020 saya dikasih tanggung jawab ngurusin saya partai. Sekaligus saya disuruh menjadi juru bicara di tim pemenangan calon wali kota Surabaya. Ini anak muda. Gitu Pak. Ini anak muda. Ini anak muda. Jadi aku milih partai yang memang ngasih aku jabatan yang dari paling bawah. Kalau yang ngasih jabatan yang tinggi-tinggi, ini kok bisa saya ini baru lulus SMA, masa dikasih jabatan yang tinggi-tinggi? Kita nggak mau lah. Anak muda Ya itu berarti kalau- karena Mas Eno bukan anak presiden. Betul, makanya kalau Mas Seno lihat yang seperti itu, komen lah gitu buat kita-kita supaya kita sadar bahwa ternyata nggak anak muda tuh seperti itu semua. Karena yang saya dengar anak muda tuh maunya yang singkat-singkat, instan, Itu tiba-tiba bahaya tuh men. Iya kan? Iya. Iya yang singkat-singkat itu singkat-singkat bahaya. instan. Ya gini. Ada, kita kan juga ada satu lagi kan, tiba-tiba 2 hari jadi ketua umum partai. Siapa tuh? Waduh. Ini belak-belakan lo hostnya aja nggak berani gimana? Ya kita cuma mau denger aja anak muda gitu. Nah, Anak gimana? muda melihat proses-proses seperti itu gimana gitu kan. Ya aku yakin bukan hanya akulah yang berproses. Aku juga nggak berani bilang bahwa aku ini, wah aku paling hebat, paling apa, enggak lah. Teman-teman semua itu banyak juga yang melakukan proses yang bagiku mungkin jauh lebih keras daripada apa yang pernah aku lalui. Ya. Aku bersyukur masih bisa sekolah SD, SMP, SMA, kemudian mengalami itu sebagai suatu privilege. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak punya kemewahan sebesar aku dan mereka berproses. Om, ini jumlahnya dari teman-teman yang seperti itu hampir semua, mayoritas yang seperti itu. Dan mereka itu tahu rasanya sakit hati karena dipotong oleh orang dalam. Setidaknya sekali dalam seumur Itu hidupnya emang pasti gitu tuh dari pernah dulu merasakan. yang bikin masalah ordal. Bikin masalah Pak. Nah artinya mereka tahu cara berproses gitu loh bos. Gitu Om. Dan itu yang aku rasa gambaran potret Gen Z hari ini. Ini hidupnya udah berat. Iya benar. Dibebani oleh macam-macam, kuliahnya harus cepet lulus, ya toh, dibayarin orang tuanya, lulus nanti harus cepet cari kerja, padahal kerjaan juga makin dikit. Dia udah kerja kapan nikah segala macam, udah nikah kapan punya anak, itu tuh bebannya udah panjang Pak. Bener apalagi kalau lebaran lu kenapa jomblo terus? Nah itu pertanyaan-pertanyaan horor tuh. Nah hidupnya udah berat, masih ngadepin ordal segala macam. Jadi potret anak muda Indonesia sekarang ini adalah ya potret berproses yang panjang itu tadi. Entah seberapa teman-teman pengen cari yang instan, itu bukan karena mereka mau, tapi ya gimana lagi, pengennya ya begitu gitu. Karena tapi kan nggak punya proteksi atau akses terhadap itu. Maka aku rasa hari ini teman-teman muda, Gen Z dan milenial paham betul artinya harus berproses dari bawah. Dan itulah semangatnya teman-teman muda hari ini. Maka kalau ada yang bilang sebaliknya, banyaklah contohnya teman-teman yang lain, nggak harus aku, banyak yang lainnya. Apakah teman-teman itu ada juga yang punya privilege? Ada juga yang anaknya pejabat ABC, anaknya ini. Tapi mereka memilih untuk
berproses, dan itulah potret mayoritas wajah anak muda kita sekarang. Aku rasa itu. Lo serunya ke politik nih, Seno. Lo umur berapa? 22? Sekarang dua. Tujuan lo apa? Ya, aku mengawali ini bukan karena masuk partai politik. Jadi proses entry pointku itu adalah karena aku bersuara tentang sekolah gratis yang mau dihapus. Ada bikin organisasi, bikin segala macam, bikin movement segala macam, dan itulah yang membuat aku yakin bahwa ya kalau aku mau bersuara dengan lebih signifikan, bergerak dan berbicara dengan lebih signifikan, ya harus melalui partai politik secara kelembagaan. Itulah maksudnya, itu yang gue bikin penasaran gini loh. Anak seusia lo, lo mungkin aktifnya tuh 17-18 tahun. Iya kan? Iya. Nggak 19 tahun. Gua umur segitu itu banyak pergi dan nongkrong. Gitu loh, mayoritas lah kita ini semua. Teman-teman diajak TikTokan. Nah iya, gemoy-gemoyan kan pasti kan. Nah lu, iya kan, lu udah bikin movement gitu. Ini lo kesambet di mana, No? Nggak tahu ya, aku itu. Lu coba deh, ini kan ini cerita inspirasi kan, Iya, sebetulnya iya, kan? iya. Yang perlu kita gali dong, Aku jujur dulu itu suka baca buku. Oke. Gitu. Nah, SD mungkin bukunya masih Detektif Conan lah gitu-gitu ya. Terus SMP berkembang lagi, penasaran baca buku biografi. Terus aku baca satu hal yang waktu itu mengubah pola pikirku. Tentang biografinya, ya ada Bung Karno, ada Syahrir, ada Hatta, dan teman-temannya. Oke. Di buku itu tertulis, buku biografi itu aku menemukan fakta bahwa para founding father kita ini mulai berpolitik itu sejak usia belasan tahun. Iya. 16 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Itu udah mulai berpolitik. Apa ekspresi politiknya? Dia bicara dan dia menulis. Karena situasi waktu itu ya harus begitu, berbicara, orasi, dan menulis. Nah aku mikir, kalau beliau-beliau ini bisa di usia belasan tahun berpolitik, kenapa kita tidak di angkatan usia kita? Harusnya bisa juga dong. Sekarang dengan akses yang lebih luas, nggak ada penjajah, nggak ada kemudian moncong senapan itu siap untuk eksekusi, nggak ada. Hari ini kita bisa kok mengekspresikan itu. Setauku bisa. Artinya nggak ada halangan untuk kemudian kita melakukan itu. Nah itu yang bikin aku akhirnya penasaran terus, baca lagi. Itu berarti SMP? SMP. Bikin gerakan, baca lagi, bikin gerakan, bikin organisasi, gitu terus. Terprovokasi dari buku lo ya? Buku, baca buku, Pak. Serius, itulah entry pointku. Jadi nggak langsung ke partai politik. Maka ada sekian tahun dari aku pertama kali mulai movement sampai ke memutuskan masuk partai. Dari masuk partai di tingkatan terbawah, dilatih jadi juru bicara. Di tingkatan kota Surabaya. Tuh. Itu umur berapa? Lo belajar public speaking dong nih berarti kan? Public speaking sebelum itu. Aku dulu aktif juga di berbagai forum diskusi. Jadi aku datang, kadang jadi pembicara, kadang moderator, kadang dengerin aja. Aku datang ke forum-forum itu. Yang ngomong tentang budaya iya, ngomong tentang pendidikan iya, tentang apa-apa iya, sejarah iya, segala macam. Dari situ terus ikut lomba debat. Pernah ikut lomba debat pas SMA dulu. Ini belum ketemu Mas Ganjar, si rambut putih? Belum. Deket-deket itu. Itu. Ikut lomba debat. Sempet jadi juara umum juga kita waktu itu. Biasa di situ. Jadi biasa di sana, ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, ketemu berinteraksi dengan teman-teman di sana. Ke Korea, ke Rusia, kemana, waktu SMP. Jadi berproses di situ, Mas Seno, cerita sedikit soal Ganjar dong, hubungan kamu dengan Ganjar. Nah, ketemunya gimana? Iya, maksudnya. Ini kan lo track recordnya udah oke nih. Nah, tiba-tiba nih turning point-nya, wah ini ketemu si tokoh ini gimana nih? Proses itu yang membuat aku bertemu dengan banyak orang, seperti aku cerita tadi. Suatu ketika ada seorang politisi yang datang ke Surabaya, dia ngisi acara pembekalan caleg PDI Perjuangan, Jawa Timur. Diminta oleh politisi ini untuk menghadirkan 5 anak muda, bebas, siapapun boleh. Ini belum masuk ya? Belum masuk. Okay. Itu 2018 kalau nggak salah. Oke. Kemudian dia panggil 5 anak muda, datanglah, diundanglah 5 anak muda untuk hadir. Kebanyakan waktu itu entah kuliah, entah udah lulus kuliah, tapi mereka ya masih usia 30-an gitu. Dan aku itu masing-masing disuruh bicara di depan para caleg ini tentang harapan mereka kepada para politisi. Ini lo nggak ada caleg yang lo kenal? Nggak ada. Nggak ada yang lo endorse gitu? Nggak ada, aku nggak kenal. Pada waktu itu kebetulan tidak kenal, karena 2018 itu setahun sebelum Pilpres dan aku nggak kenal. Nah, waktu itu
Kemudian Mas Ganjar minta kepada masing-masing. Terakhir baru aku. Aku ngomong terakhir, aku cerita 1-2 kalimat, aku cerita kalau aku masih SMA, kemudian Mas Ganjar minta aku berhenti. Minta berhenti, suruh naik ke atas meja. Sebelumnya belum ketemu Mas Ganjar ya? Enggak pernah. Meja Baru nih itu. ya, Nggak bukan pernah. podium meja, ya. meja. Tapi aku sungkan, jadi naik ke kursi aja. Kalau Oke. naik meja tinggi banget kita ini, jadi di kursi lah. Aku naik ke situ, aku menghadap dan aku cerita apa yang jadi pemikiranku. Politik itu kalau bicara anak muda itu bukan sekedar baliho, gitu. Bukan sekedar billboard, bukan sekedar gimmick, tapi harus menumbuhkan harapan. Aku bilang bahwa harapannya itu simpel-simpel. Kadang sehari-hari yang relate sama dunia kita. Masalah sekolah gratis, karena itu isu yang aku bangun dulu. Masalah apa lagi, ini yang kita rasain sehari-hari. Itulah kebutuhan Gen Z. Dan itu butuh dijawab dengan kepastian oleh para politisi kalau mau bicara dengan generasi Z. Berarti sampai hari ini kamu pun juga masih memperjuangkan itu untuk anak muda. Masih. Konsisten berarti dari yang Konsisten, awal dari itu awal. sampai Tidak sekarang ini. Masih sama. Lo nyalek lo? Nyalek Nyalek. di Surabaya. Dan aku di Surabaya? tingkat kota. Jadi nggak ngambil RI, nggak provinsi. Belum Aku- lah umur lo segini ya harusnya ya. Berproses itu tadi Aku ya. mau berproses. Iya, iya. Karena ya gimana, kamu mau belajar dari tingkatan yang memang paling dekat dengan aku. Gitu. Nah, Mas Ganjar mendengarkan itu, Terus? akhirnya kemudian ya dia senang, beliau bilang bahwa ya inilah kebutuhan anak muda, teman-teman politisi harus mendengarkan hal-hal yang semacam ini. Dan lalu dia mengajarkan, dia menunjukkan apa yang Pak Ganjar lakukan selama menjadi gubernur. Waktu itu mau ke periode kedua. Beliau cerita bahwa ya waktu itu belum banyak politisi yang pakai Twitter, belum banyak politisi yang melek banget medsos kayak hari ini ya. Belum banyak. Tapi beliau cerita ini loh untuk merespon. Aku ingat betul tuh paparannya untuk merespon keluhan atau aduan publik itu pakai Twitter. Pakai Twitter. Itu dan harus paling nggak 1 kali 24 jam harus direspon apapun responnya. Dan dia admin sendiri. Aku coba besoknya aku Siapa posting. sih? Mas Ganjar? Mas Ganjar. Oh, iya. Waktu itu. Oh, waktu itu ya. Kalau sekarang udah mungkin ada timnya ya karena Iya, iya. jadwalnya. Tapi waktu itu beliau sendiri aku tes. Iya. Waktu itu setelah acara itu aku posting tentang cerita fotoku dengan Pak Ganjar di Twitter. Ternyata setelah itu Pak Ganjar nge-repost gitu. Terus merespon dengan bahasa yang itu tidak mungkin admin. Gitu. Artinya bahasa yang orisinil. Ya ini berarti Itu pertama kali terkonek dengan Pak Ganjar. di medsos. Di medsos. Di medsos. Iya. Setelah acara itu aku mendengarkan paparan bahwa beliau jadi admin sendiri, aku coba posting di Twitter nge-tag beliau. Ternyata direspon sendiri. Nah ini buat aku ini aku merasa bahwa selama ini politik itu disalahpahami. Wah anak muda nggak suka politik itu kotor, aktornya ini korup segala macam, nggak jelas, gini tertutup. Banyak pengkhianat. Banyak pengkhianat. Segala macam itulah potret itu. Potret itu. Kok senyum sih orang gue bilang Bang? Karena dia belajar dari mentor yang baik. Nah itu baru gue mau nanya. Nah, selama ini lo dekat sama Mas Ganjar, connect sama Mas Ganjar, pelajaran apa sih yang terpenting nih yang lo dapet dari Mas Ganjar? Ya, be yourself. Di politik itu kita yang paling sulit adalah satu mempertahankan originalitas. Karena apapun itu ya politik itu kan menempa karakter. Membuat orang menjadi lebih matang dengan proses itu. Kedua yang paling susah diuji dari politik itu adalah persoalan konsistensi. Ya. Pak Ganjar buat aku menunjukkan konsistensi itu. Politik itu buat beliau bukan hanya sekedar kendaraan 1-2 hari, 1-2 tahun untuk menjadi apa. Tapi dilalui dengan proses yang begitu panjang. Kita tahu Pak Ganjar itu adalah satu-satunya capres hari ini yang pekerjaannya murni politisi. Dia menunjukkan bahwa ada juga yang satu. apa tuh? Pekerjaan selain politisi, dancer ada. Ya itulah. Kita Kok Jadi ketawa? gini. Kan gue itu di Konoha men. Jadi gini. Para Kok host kayaknya bukan Seno, ini jurang kita yang di jurang. para host belak-belakan ini berusaha masuk ke jurang terus ini. Iya, kita. Lah dia di bawah. Oh dia udah di Di bawah di jurang. Itu aku Oke. satu-satunya politisi dan yang membuktikan bahwa bisa kok politisi itu membawa harapan. Itu. Nah aku melihat beliau menunjukkan konsistensi. Gak bisa di usia 1-2 tahun, harus bertahun-tahun Pak. Ngomong politik, aku aja yang baru masuk
partai politik sekian tahun aja ngerasain kok yang diuji konsistensi. Jadi anak muda itu nggak apatis sama politik. Dia harus melihat contoh yang ada di. Kalau contohnya yang pengkhianat-pengkhianat, ya apatis lah anak muda Itu di lah. Konoha. Iya, di Itu di Konoha. Konoha. Iya. Itu di Konoha lo. Iya. Nah, menurut lo nih, Sen, Iya. anak muda sekarang ini mayoritas demennya nih, sukanya gagasan atau dancing tadi itu. Ya. Ini kita, gue harus tanyain karena apa? Kalau gue pergi kemana-mana, sekarang ditambah baliho ada yang AI begitu kan? Iya kan? Iya. Oh, ini kan Kesannya kita menangkap kesan tuh bahwa anak-anak muda sekarang tuh hanya senang yang yang gimmick-gimmick. gimmick begitu. Iya. Ya, itu loh. Nah, lo kan generasinya nih. Iya. Ayo dong speak up. Ya artinya aku sudah sampaikan kan, berbusa-busa aku bicara di berbagai macam kesempatan. Aku ingin mengajak teman-teman muda untuk membuktikan bahwa bicara politik itu bicara tentang ide, bicara gagasan, bicara tentang karya dan seterusnya. Itulah politik. Iya. Ya, Dan itu anak-anak dia. muda Indonesia yang tertarik untuk melakukan itu kebanyakan ya sepakat dengan apa yang aku omongin itu. Ya. Nah, tugas teman-teman semua yang masih percaya bahwa politik itu adalah tentang gagasan, apalagi politik anak muda, Jangan begitu receh amat gitu kan? harus menyadarkan yang lain-lain. Mungkin gimmick itu laku di beberapa kelompok kawan-kawan. Tetapi ayolah kita jauh lebih berkualitas daripada sekedar gimmick. Kita anak-anak muda saat bicara Indonesia emas dan lain sebagainya, jangan dikerdilkan hanya dengan kemudian situasi semacam itu, siapapun calonnya. Ya, siapapun calonnya yang tidak mengedepankan politik gagasan, ayo kita ajak untuk bicara gagasan. Karena itu politik anak muda. Dan aku percaya bahwa anak-anak muda Indonesia bisa melakukan itu. Karena ya udah panjang Pak ceritanya ini, kita ngomong tentang Indonesia Raya ini udah panjang, masa di air begini terus kita mau mengubah yang dulunya heroik, dulunya begitu membahana, menggelora dengan hanya apa? Malah waktu gemo itu tadi. itu dia. Kan Gue baca di sayang. rame di TikTok. Ada komen yang bilang tuh nggak, bilang gini, kita itu sekarang lagi ikut pemilihan milih presiden, Iya. bukan calon dancer, katanya begitu men. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Iya benar. bener dong. Bener. Nah, gini, Sen, gue tahu lo kan jadi jubirnya TPN ya nggak? Iya kan? Benar. Coba deh, lo ngomong di kamera. Yes. Apa yang lo mau sampein buat generasi lo? Ya. Terus Oke. atau kalau bisa nih setelah lo titip pesan ke mereka, Ya. programnya Mas Ganjar itu yang Untuk anak muda. untuk anak muda itu apa yang harus lo sampein? Sampaikan, Coba ya. ya. Oke. Oke. Ini jadi Guys, dengerin Seno. kita lomba pidato dulu ya. Oh iya, Iya, itu kan iya. ahlinya lo, men. Iya. Teman-teman semuanya, Pilpres ini mungkin terjadi 5 tahun sekali. Tapi 2024 ini agak penting. Karena kalau kita ngomongin tentang Indonesia Emas 2045, sesuai channel yang hari ini kita ngobrol, 2045 TV, maka kita sedang menyiapkan peta jalan menuju ke sana. 2024 ini momen transisi yang menentukan. Kita tahu Indonesia mau keluar dari middle income trap. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau dipimpin, digerakkan, dan diikuti oleh anak-anak muda yang mampu untuk menggerakkan itu. Pak Ganjar ini menetapkan bahwa target ekonomi kita pertumbuhannya harus 7%. Ini yang paling tinggi daripada semua capres yang lain. Tapi 7% ini bukan tanpa alasan. Kalau kita mau bicara Indonesia Emas 2045, harus 7% pertumbuhan kita. Kalau enggak jadi malah petaka demografi. Ya. Bahkan kalau bisa lebih tinggi dari 7%. Ya. Programnya sudah disiapkan semua, kuncinya ada pada pendidikan. Bagaimana Pak Ganjar menyiapkan pendidikan gratis dari SD, SMP, dan di SMA. Kemudian lebih jauh dari itu, Pak Ganjar ingin agar setiap keluarga miskin setidaknya punya 1 sarjana. Dan itu menjadi optimisme tanggung jawab pemerintah. Apa yang disampaikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam setiap visi misi dan program yang dimasukkan di dalam KPU secara resmi sekarang ini, itu memang harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Karena sekali lagi, politik anak muda adalah tentang politik ide dan politik gagasan. Cara mengujinya adalah dengan mengecek rekam jejak beliau berdua. Bagaimana konsistensinya, bagaimana kemampuannya, apakah yang disampaikan dalam visi misi itu keluar dari udara hampa, keluar dari langit ketujuh,
dari Sidratul Muntaha itu ya, atau kemudian berdasarkan rekam jejak yang dibangun selama bertahun-tahun oleh beliau berdua sebagai pasangan yang menurutku adalah pasangan trias politika. Menguasai pernah di legislatif, menguasai pernah di eksekutif, dan pernah di yudikatif Pak Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini harus diuji gagasan yang disampaikan. Bagaimana mengujinya? Dengan menyocokkan dengan rekam jejak, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Ayo dalam Pilpres 2024 yang sudah di depan mata ini, 75 hari lagi kurang lebih, maka kita harus mengedepankan politik yang pro terhadap anak muda, dan politik yang pro anak muda itu adalah politik yang berlandaskan kesamaan jiwa, kesamaan pemikiran, dan kesamaan tujuan. Saya percaya yang bisa mengarahkan politik Indonesia ke arah itu adalah teman-teman sekalian. Terima kasih. Guys, hebat ini anak muda. guys, Ini. inilah yang namanya anak muda. Oke, sampai ketemu lagi di belak-belakan sama gue, Singgi dan Erwin. Ciao. Ciao. Cus.